Laras Bu Dokter, namina teh Wakuwu. Dinamian Wakuwu so teh dumeh anjeuna saurang pangsiunan kuwu. Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Kali ini kita punya kiriman perangkat audio dari Bang Ejak di Palembang berupa audio tape dan radio player merek Seiko model SA strip 126TE. Model ini dibuat sekitar tahun 90-an. Pada konten sebelumnya sudah pernah kita bahas model SA strip 128TE. Bagi yang belum menonton, silahkan buka kembali konten tersebut. Fitur Seiko model SA strip 126TE ini tidak jauh berbeda dengan SA strip 128TE, satu deck audio kaset player, dan 2 band radio penerima AM FM stereo. Terdapat perbedaan pada pengatur nada. Pada model ini hanya terdapat 2 pengatur nada, yaitu potensio geser pengatur nada bass dan treble. Sedangkan pada model SA strip 128TE terdapat 5 band grafik equalizer. Potensio pengatur level efek echo bersatu pada panel pengatur level mikrofon, sedangkan pada model SA strip 128TE berada di bawah saklar power utama. Plat logam cover atas sebagian sudah terkena korosi, kemungkinan faktor penyimpanan dan perawatan yang kurang tepat. Pada panel belakang, sebagian permukaan plat panel cat mengelupas disebabkan oleh korosi. Marking soket RCA panel belakang pada model ini ditulis line in dan line out, sedangkan pada SA strip 128TE CD in dan tap out. Posisi terminal antena input radio penerima berada di samping terminal speaker output, sedangkan pada SA strip 128TE di atas terminal speaker output. Posisi soket DC input 12 volt, saklar pilihan tegangan AC input, dan kabel input AC utama tidak ada perbedaan. Oke, sebelum ke proses analisa kerusakan dan restorasi, kita uji terlebih dahulu perangkatnya. Hubungkan terminal speaker output dengan speaker impedansi 8 ohm. Power utama on, indikator power dan fungsi mode perangkat menyala, LED skala gelombang radio pun menyala. Coba ke fungsi input tuner. Tidak terdengar noise radio pada speaker. Fungsi dial gelombang tidak merespon, tidak ada tanda-tanda pergerakan jarum pada skala gelombang radio. Coba ke fungsi input kaset player. Tombol fungsi playback mechanic tape aktif, terlihat bass reel dan pinch roller berputar. Terdengar suara cuitan pada speaker.
Tidak ada suara saat kaset diputar. Ya, terlihat LED status tab dan tuner keduanya menyala. Ya, langsung saja bongkar perangkatnya. Berikutnya kita lakukan proses analisa kerusakan, perbaikan, dan restorasi. Semoga bisa pulih kembali. Bagi sobat elektro yang belum subscribe, silahkan subscribe, bantu channel ini terus berkembang. Tekan loncengnya agar mendapat notif update konten terbaru. Perangkat audio merek Seiko model SA strip 126TE, komponen di dalamnya nampak seperti ini. Posisi modul rangkaian berbeda dengan model SA strip 128TE, terutama pada PCB utama. PCB dan komponen banyak tertutupi kotoran, kemungkinan perangkat ini telah tersimpan dalam jangka waktu lama ditambah kurang perawatan. Tali benang dial gelombang radio terputus atau lepas. Satu modul rangkaian ditempatkan pada pendingin IC power amplifier, yaitu modul rangkaian Wutaoke. Modul rangkaian terpisah lainnya ditempatkan pada sisi atas mechanic tape, yaitu rangkaian preamplifier mikrofon dan efek echo. Preamplifier head tape terletak pada PCB utama. Terlihat saklar mode record playback, tali pengontrol ke mechanic tape hilang. Beberapa bagian kabel sambungan terputus. Kita harus ekstra mencari titik sambungannya. Merek dan model ini tidak ada referensi atau sumber untuk mendapatkan skematiknya. Sambungan terputus mayoritas terdapat pada modul rangkaian panel depan. Karet sabuk idle coupling ke flywheel mechanic tape juga hilang. Mechanic tape sepertinya pernah diganti. Lepas frame belakang dan depan casing perangkat serta semua modul rangkaian untuk mempermudah proses pemeriksaan dan perbaikan kerusakan. Baut pengencang plat panel berkarat sehingga sulit untuk dilepas. Coba panaskan terlebih dahulu kepala bautnya. Agar tidak lupa saat instalasi ulang, sisakan kabel sekitar 3 mm saat menggunting. Ini akan menjadi penanda titik sambungan kabel. Semua soket sambungan antar modul rangkaian dikuatkan dengan lem, sehingga kita kesulitan saat melepasnya.
Sebagian soket sambungan hilang. Sambungan kabel disolder langsung ke soket jantan di PCB. Kemungkinan sudah pernah diperbaiki beberapa kali oleh teknisi sebelumnya. Panel depan dan belakang perangkat sudah terlepas, termasuk PCB modul utama. Lilitan sekunder trapo power supply memiliki dua buah output tegangan dengan kabel warna kuning-kuning dan hitam-hitam, masing-masing lilitan tegangan output single. Sedangkan lilitan primer memiliki dua pilihan input tegangan AC utama, yaitu 110 volt dan 220 volt. Kabel warna abu-abu kuning dan hitam merah. Power amplifier terdapat pada PCB utama menggunakan IC AN7164, masing-masing satu buah IC per kanal audio. IC AN7164 merupakan power amplifier BTL dengan daya maksimum 30 watt, tegangan 21 volt pada impedansi 8 ohm. Soket sambungan dari PCB utama ke modul lainnya perlu diperiksa. Kemungkinan pin header mengalami retak pada solderan. Rangkaian audio level meter menggunakan IC BA6124, yaitu sebuah komponen yang dirancang khusus untuk audio level meter dengan indikator 5 buah LED. Preamplifier head tap menggunakan IC BA328, yaitu komponen yang berisi dua buah rangkaian audio preamplifier. Soket head input ada dua buah, yaitu untuk head tap saluran kanan dan kiri. Preamplifier mikrofon menggunakan IC BA715, yaitu komponen yang berisi dua buah amplifier operasi. Efek echo menggunakan dua buah IC, yaitu MN3207 dan MN3102. Tone control menggunakan komponen sebuah amplifier operasi atau op-amp IC BA4558. Rectifier power supply tegangan power amplifier menggunakan dioda bridge D5SBA20 dengan kapasitas arus 2,8 ampere. Kapasitor filter power supply power amplifier kapasitas 6800 mikrofarad 25 volt. Ini adalah power supply untuk rangkaian selain power amplifier menggunakan rectifier 4 buah dioda IN4001 dan filter kapasitor 2200 mikrofarad 16 volt. Ini adalah pin input tegangan AC dari output sekunder trapo power supply dan sumber DC input. Terdapat dua input tegangan rectifier, yaitu untuk power supply power amplifier dan selain power amplifier. PCB utama perlu dibersihkan sebelum diperiksa kondisi komponennya. Lepas terlebih dahulu plat aluminium pendingin IC power amplifier agar mempermudah proses pembersihan. Jenis baut pengencang IC dan pendingin tidak sama. Kemungkinan IC power amplifier pernah diganti. Di atas aluminium pendingin power amplifier terdapat sebuah modul rangkaian untuk keperluan mode karaoke. Pada perangkat merek ini dikenal dengan istilah Wutaoke. Rangkaian Wutaoke menggunakan komponen utama BU4066,
yaitu IC dengan fungsi 4 buah saklar independen. Seluruh modul rangkaian perlu dicuci untuk menghilangkan kotoran yang menyelimuti PCB dan komponen. Modul rangkaian dicuci menggunakan air sumur, tunggu hingga kering, biasanya butuh waktu 24 jam pada suhu minimal 30 derajat Celcius. Sambil menunggu keringnya modul rangkaian yang telah dicuci, berikutnya kita lepas komponen pada panel depan, diantaranya soket mikrofon, LED indikator, saklar power, mechanic tape, audio level meter, modul PCB potensio pengatur level, dan saklar fungsi. Ini adalah potensio yang berfungsi sebagai penala gelombang radio, nilai resistansi 100 kilo ohm. Lepas casing lampu iluminasi skala gelombang radio. Coba periksa kondisi lampunya. Lepas terlebih dahulu mounting potensiometer dial gelombang radionya. Ya, kabel sambungan lampu iluminasi sudah terpotong, kemungkinan lampu putus. Komponen pada panel depan perangkat telah kita lepas. Berikutnya, periksa dan perbaiki. Tali benang dial gelombang radio sepertinya pernah diperbaiki. Terlihat dari kondisi ikatan benang pada roda dial. Ini adalah modul potensio pengatur level, diantaranya mikrofon 1 dan 2, efek echo, bass dan treble, balance, serta volume utama. Bersihkan koneksi potensio dengan menggunakan kontak cleaner. Potensio pengatur mikrofon, nilai resistansi 1 kilo ohm, pengatur echo 50 kilo ohm, pengatur nada, balance, dan volume utama 100 kilo ohm. Terdapat pin PCB yang putus dan terangkat, perlu kita perbaiki. Rapihkan kabel dengan cara dilem agar tidak secara langsung mengganggu sambungan dari kabel ke pin PCB saat kabel digerakkan pada instalasi nanti. Terdapat 2 buah soket input mikrofon dengan diameter lubang soket 6,5 mm. Bersihkan PCB dan soket input mikrofon. Mechanic tape player menggunakan jenis standar atau umum. Terdapat beberapa komponen mechanic tape yang hilang. Head tape menggunakan merek AX, head bawaan asli perangkat, bukan menggunakan head ini. Kondisi head dan pinch roller masih layak pakai, tidak perlu diganti, hanya perlu dibersihkan saja. Karet sabuk idle coupling ke flywheel hilang. Karet sabuk dari motor ke flywheel masih terpasang. Kabel sambungan saklar tegangan motor terputus. Motor penggerak mechanic tape, tegangan kerja 12 volt DC, arah putaran CCW. Sambung kembali kabel saklar tegangan motor penggerak yang putus. 1 buah saklar daun, fungsi mute
pada mechanic tape ada yang hilang. Kita cari dan pasang kembali saklar tersebut. Saklar ini akan mengaktifkan preamplifier head saat pada posisi tombol playback mechanic tape aktif. Kita uji terlebih dahulu apakah saklar bisa terhubung saat tombol playback diaktifkan. Ya, saklar fungsi mute bekerja dengan baik. Berikutnya pasang karet sabuk dari idle coupling ke flywheel capstan. Lepas terlebih dahulu karet sabuk dari motor ke flywheel. Ukuran karet sabuk untuk motor ke flywheel nomor 14,5 dan dari idle coupling ke flywheel nomor 12. Motor penggerak mechanic tape sepertinya pernah mengalami pergantian. Rapihkan kabel sambungan tegangan input motor, lakukan solder ulang. Head tape juga bukan bawaan perangkat. Lepas head tape dan rapihkan sambungan kabel output signal audio head ke input preamplifier head. Kabel terminal output head tape berwarna putih merah pada masing-masing kanal. Kabel menggunakan pelindung untuk menghindari noise yang mengganggu. Sambungan output head tape sudah diperbaiki. Pasang kembali head tape pada posisinya. Otomatis stop mechanic tape tidak berfungsi. Ini dikarenakan komponen otomatis stop terlepas atau mungkin sengaja dilepas saat perbaikan terdahulu. Pasang kembali komponen otomatis stop. Kita cari dari mechanic tape yang tidak terpakai dengan model yang sama. Untuk menguji fungsi mechanic tape, berikan tegangan 12 volt DC pada terminal input tegangan motor penggerak mechanic tape. Ya, flywheel terlihat berputar, menandakan motor penggerak telah bekerja. Fungsi otomatis stop berfungsi dengan baik. Fast forward dan rewind juga bekerja normal. Fungsi pause masih bekerja. Pasang karet sabuk ke counter tape menggunakan karet ukuran nomor 17. Bersihkan permukaan head dan capstan dengan menggunakan cairan alkohol. Bersihkan juga seluruh bagian mechanic tape, termasuk semua tombol fungsi mechanic tape. Bila perlu, berikan minyak pelumas atau grease pada bagian yang sering bergerak. Terima kasih untuk Kang Ahmad Suganda yang telah berpartisipasi dengan berlangganan channel ini. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi memberikan dukungan pada channel kita, silahkan klik tombol langganan atau terima kasih yang berada di bawah kotak video YouTube ini. Lanjut ke modul saklar fungsi. Terdapat 3 saklar fungsi, diantaranya mode radio AM atau FM, stereo atau mono, dan fungsi input tape atau tuner. Biasanya sering terjadi kendala pada ketiga saklar ini. Bersihkan saklar dengan kontak cleaner. Pastikan koneksi saklar benar-benar tersambung pada kedua kondisi. Pada komentar di konten sebelumnya, banyak yang bertanya tentang keluhan suara kecil sebelah atau mati sebelah. Di antaranya yang harus jadi perhatian adalah ketiga saklar ini.
Jangan langsung ke pergantian IC power amplifier, pastikan terlebih dahulu bagian input di modul saklar ini dan bagian lainnya tidak terjadi masalah. Troubleshoot yang sistematis dan cermat pada analisis kerusakan perangkat elektronik sangat diperlukan. Sebelum ke proses perbaikan atau instalasi tali dial gelombang radio, perlu dipasang terlebih dahulu modul potensio pengatur. Bersihkan frame depan perangkat, cuci dengan menggunakan air deterjen. Modul potensio pengatur level telah terpasang. Berikutnya kita lakukan pemasangan ulang tali benang fungsi dial gelombang radio. Benang perlu diganti, sebagian sudah rapuh dan panjang total yang diperlukan tidak memadai. Hasil instalasi tali fungsi dial gelombang radio seperti ini. Jalur benang bisa diperhatikan seperti ini. Mohon maaf, tidak kita buat video untuk prosesnya, durasi terlalu panjang. Mulai kita pasang kembali komponen yang berada pada panel depan perangkat. Audio level meter menggunakan 10 buah LED yang dipasang secara paralel. Ini merupakan indikasi penjumlahan signal audio kanal kanan dan kiri. Bisa diperhatikan jalur LED terpasang secara paralel. Kondisi solderan sebagian retak perlu disolder ulang. Perkuat ikatan tali fungsi dial gelombang radio dengan menggunakan lem kuning. Berikutnya kita lakukan analisa kerusakan dan perbaikan pada modul rangkaian tuner. Tuner terdiri dari dua pilihan band, yaitu AM dan FM. Terdapat dua buah kabel input antena. Warna putih adalah sambungan kabel input antena eksternal untuk band AM dan kabel hitam adalah antena input eksternal untuk band FM. Komponen penentu frekuensi resonansi penala gelombang radio menggunakan potensiometer. Tegangan yang diatur oleh potensio sebesar 9 volt. Untuk kapasitor digunakan sebuah dioda varaktor, sehingga untuk mengubah nilai frekuensi resonansi diperlukan pengaturan tegangan bias pada dioda varaktor. Untuk band AM, dioda varaktor menggunakan nomor seri ZC714 dengan nilai kapasitor 100 picofarad, tegangan 30 volt DC. Untuk band FM, dioda varaktor menggunakan nomor seri 1SV147, nilai kapasitan 32 picofarad, tegangan 15 volt DC.
Komponen utama band FM menggunakan IC TA7358AP sebagai FM front end. Rangkaian penguat IF band AM dan FM menggunakan komponen utama IC BA4236L. Rangkaian demodulator stereo FM menggunakan komponen utama IC TA7343AP. Pengaturan signal 19 kHz penerimaan FM stereo menggunakan variabel resistor SVR 901 nilai resistansi 5 kΩ. Input penguat IF band FM menggunakan keramik filter 10,7 MHz, sedangkan band AM menggunakan keramik filter 455 kHz. Jika penerimaan signal FM bermasalah, misalnya gelombang radio tidak banyak diterima atau bahkan hanya suara desis saja, kemungkinan salah satu di antara penyebabnya adalah kerusakan pada keramik filter ini. Kabel penghubung input antena FM eksternal bukan yang semestinya. Impedansi yang diperlukan adalah 300 ohm. Ganti kabel input antena dengan spesifikasi yang sesuai. Periksa kondisi SPR 901, yaitu variabel resistor fungsi FM stereo dengan nilai 5 kΩ. Biasanya komponen ini sering bermasalah. Ya, variabel resistor bermasalah dengan pin nomor 2 dan nomor 3. Koneksi pin memiliki resistansi tinggi. Coba bersihkan karbon track variabel resistor dengan kontak cleaner. Ya, variabel resistor nilai resistansi pin nomor 2 dan 3 sudah sesuai. Berikutnya, periksa kondisi VR902. VR ini berfungsi sebagai kalibrasi frekuensi skala gelombang radio. VR902 memiliki nilai resistansi 20 kΩ. Bersihkan karbon track VR902 menggunakan kontak cleaner. Kondisi VR902 sudah pulih, tidak perlu ada pergantian VR pada rangkaian tuner. Rapihkan sambungan kabel input antena AM eksternal. Biasanya, modul rangkaian tuner Seiko ini sering rusak pada trapo IF-L907. Untuk mengetahui kondisinya, kita tunggu hingga modul lain selesai diperiksa. Lakukan solder ulang pada kaki komponen yang mengalami retak solderan. Terdapat beberapa jalur PCB yang terangkat, terutama pada soket penghubung. Untuk mengetahui kondisi sebenarnya blok rangkaian tuner, kita uji sekalian setelah semua modul selesai diperiksa. Cuci lapisan bawah PCB tuner dengan menggunakan thinner pembersih. Selanjutnya, kita periksa kondisi komponen pada PCB modul utama. Banyak solderan pada pin soket dengan kondisi retak
dan terkelupas di jalur PCB-nya. Lakukan solder ulang pada pin soket dan kaki komponen lainnya, serta perbaiki jalur PCB yang rusak. Periksa kondisi VR pengatur input rangkaian audio level meter. Nilai resistansi VR sebesar 50 kilo ohm. Carbon track VR perlu dibersihkan dengan kontak cleaner. Nilai resistansi VR sudah normal kembali. Periksa kondisi VR pengatur level preamplifier head. Terdapat 2 buah VR pengatur pada masing-masing kanal kanan dan kiri. VR memiliki nilai resistansi 50 kilo ohm. Koneksi pin nomor 2 dan 3 VR bermasalah. Kedua VR perlu diganti. Saklar mode playback record perlu dibersihkan. Mengingat sudah lama tidak dipakai, ada kemungkinan koneksi saklar memiliki resistansi tinggi. Untuk memastikan kondisi koneksi saklar, kita uji dengan mode buzzer pada multimeter. Kapasitor filter power supply, power amplifier perlu dicek kapasitansinya. Kapasitor dengan kapasitas tertera 6800 mikrofarad 25 volt. Kapasitansi terukur 6000 mikrofarad, masih berada di batas yang wajar. Kapasitor masih layak dipergunakan. Regulator tegangan ke modul tuner, audio level meter, dan preamplifier menggunakan regulator atau stabilisasi tegangan dengan transistor 2SD788 jenis NPN tegangan 11 volt DC. Bersihkan plat pendingin IC power amplifier dan lapisan bawah PCB utama. Pasang kembali plat pendingin IC power amplifier. Tambahkan thermal grease pada posisi IC.
Skrup pengencang plat pendingin dan IC power amplifier kita ganti dengan skrup berkualitas bagus. Kabel shielding stereo input modul rangkaian Wu Taoke tersambung ke soket dengan marking triple B. Sambungan soket mode mute fungsi tape player kita aktifkan kembali karena pada mekanik tape telah terpasang saklar daun dan dihubungkan dengan soket ini. Plat panel belakang perangkat perlu dicat ulang. Kondisinya sudah banyak karat dan sebagian cat terkelupas. Lepas semua komponen pada panel belakang. Sebelum proses pengecatan, lakukan pengamplasan pada permukaan plat. Plat logam panel belakang sudah diamplas dan siap dilakukan pengecatan. Lakukan hal yang sama pada plat logam base plate, lepas semua spacer, kemudian lakukan proses pengamplasan. Base plate sudah dibersihkan dan diamplas, siap untuk dicat. Panel belakang perangkat sudah dicat ulang. Sebagai pengganti marking yang terhapus, kita buat dengan kertas stiker disesuaikan dengan marking bawaan. Marking dicetak dengan tinta printer inkjet agar tahan lama, lindungi dengan cat warna clear. Cat warna clear sudah diaplikasikan pada permukaan plat panel belakang. Semoga saja marking bisa tahan lama dan tidak cepat luntur. Sebelum dipasang pada panel belakang, coba ukur tegangan output sekunder trafo power supply. Kabel hitam-hitam terukur tegangan sebesar 17,9 volt AC. Ini adalah tegangan input rectifier power supply rangkaian selain power amplifier. Kabel kuning-kuning terukur tegangan sebesar 12,4 volt AC. Ini adalah input tegangan untuk rectifier power supply rangkaian power amplifier. Komponen pada panel belakang perangkat telah terpasang, termasuk trafo power supply. Base plate sudah dicat ulang. Pasang kembali spacer PCB rangkaian modul utama dan tuner, termasuk kaki box sejumlah 4 buah.
Lampu iluminasi dengan ukuran seperti bawaan perangkat, tidak ada stok. Kita pasang paralel sejumlah 2 buah karena bentuknya kecil. Tegangan kerja lampu 12 volt. Rapihkan kabel sambungan potensio dial gelombang radio, kemudian sambungkan ke pin potensio. Jangan sampai terbalik antara pin nomor 1 dan nomor 3. Uji LED indikator FM stereo yang terdapat pada panel skala gelombang radio. Ya, LED indikator FM stereo masih menyala. Instalasi power supply telah selesai. Kita uji power amplifier sebelum ke proses lainnya. Ya, 2 buah channel power amplifier masih berjalan normal. Coba fungsi tuner. Gulirkan saklar fungsi ke tuner. Band AM sudah bekerja, sayangnya di tempat saya tidak ada stasiun pemancar AM. Coba band FM. Pada band FM tidak terdengar noise dan stasiun pemancar tidak tertangkap. Coba ganti keramik filter pada input penguat IF dengan nilai 10,7 MHz. Keramik filter 10,7 MHz telah diganti. Sekarang kita uji lagi FM tunernya. Yang merasa hidupnya banyak berkelim dan
FM tuner sudah bisa menangkap siaran dari stasiun radio. Hanya saja suara cacat seakan dial gelombang tidak tepat. Seperti yang sudah dikatakan, kiproko lebih baik sekarang ikut mas. Aulah jauh cakap. Trapo detektor FM diatur ulang pun tetap saja tidak berubah. Suara masih terdengar cacat, lampu indikator FM stereo tidak menyala. Ya, yang menjadi penyebabnya adalah IC decoder stereo FM rusak, perlu diganti. Instalasi dan perbaikan kerusakan modul tuner telah selesai. Pasang panel depan perangkat sebelum ke langkah berikutnya. Kita pastikan lagi modul tuner FM sudah berjalan dengan normal. Comro dari Radio Muara Jakarta mengabarkan. Ya, kita memasuki bulan konversi dari 2,5. Carita nya Pantai Carita tapi mau ngajakan hati Indonesia atau SMSI meresmikan Monumen Media Siber Indonesia. Fungsi input tuner FM telah berjalan dengan baik. Fungsi tune control diantaranya pengatur bass dan treble juga berfungsi normal. Ada masalah dengan modul rangkaian Wuta-Oke IC BU4066 rusak, pengaruh terhadap line input dan output dari preamp head sinyal audio cacat. IC perlu diganti. Lanjut ke instalasi kabel input head tap. Kita cari terlebih dahulu signal ground dari dua kanal soket input preamp head. Soket input preamp head terdapat 3 pin tiap kanalnya. Kabel output dari head tap juga berisi 3. Warna merah adalah signal audio, sedangkan warna putih dan serabut adalah ground. Pin ground pada soket input preamp head telah ditemukan. Sambungkan kabel output dari head tap ke soket input preamp head. Instalasi modul preamplifier mikrofon dan efek echo kita lakukan setelah pengujian fungsi tape player. Kita uji fungsi tape playernya, apakah sudah bisa berjalan normal? Jika saya jeung minyak we angka-angka. Nama sumping di NU tong didengekeun euy NU teh mah. Tak ulah urang.
Laras Bu Dokter, namina teh Wakuwu. Dinamian Wakuwu so teh dumeh anjeunna saurang pangsiunan kuwu. Sanes sepeda teu aya dinami. Instalasi modul preamplifier mikrofon dan efek echo. Kabel sambungan banyak yang terputus, sehingga kita harus mencari titik sambungan yang tepat berdasarkan diagram blok. Variabel resistor pada rangkaian efek echo dalam kondisi rusak perlu diganti. Jika tidak, efek echo tidak akan bekerja. Resistansi variabel resistor sebesar 10 kilo ohm. Stok yang ada berbeda bentuk dengan bawaan perangkat. Kita akali dengan menyesuaikan posisi ketiga pin VR-nya. Uji modul preamplifier mikrofon dan efek echo pergunakan mikrofon dinamik. Untuk menghilangkan suara denging pada efek echo, atur posisi resistansi VR sehingga suara denging hilang. Cek lah, 1, 2, 3, halo. Instalasi seluruh modul rangkaian telah selesai. Rapihkan pengkabelan agar tidak menimbulkan noise berlebih. Periksa kembali instalasi, pastikan tidak ada yang keliru dalam penyambungan kabel. Plat cover atas perangkat telah dilakukan pengecatan ulang. Pasang cover atas dan perkuat dengan skrup pengencang sejumlah 6 buah. الفضيلة Proses perbaikan dan restorasi perangkat audio merek Seiko model SA strip 126TE telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya. 1, 2, 3.